Alright, so let's begin our class today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everyone. Welcome back to our class. English Daily Conversation. And today we are going to have meeting 5 for today. It means that 2 meetings left before having your mid examination. And also next week it will be the time for you to present the slide before us based on the unit given and also based on the group which has been distributed to you all. Jadi teman-teman sekalian, hari ini sudah pertemuan kelima. Itu artinya sisa 2 pertemuan lagi UTS akan segera diselenggarakan. Dan hari ini pula merupakan hari terakhir bagi saya untuk presentasi. Itu artinya minggu depan teman-teman sudah harus mulai presentasi. Dan minggu depan yang presentasi ada 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan minggu depannya lagi pun juga ada 2 kelompok, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4 sebelum ujian tengah semester diselenggarakan. Namun sebelum berbicara lebih lanjut, izinkan saya berterima kasih kepada teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya merasa sangat bahagia di awal pertemuan tanpa saya minta tadi Anda sudah on cam. Terima kasih sekali. Ya, sebuah penghargaan bagi saya. Ya, meskipun sepele ya, tapi saya merasa sangat senang kalau seperti ini. Ya, dan tidak selalu on cam terus ya. Nanti ketika misalnya share screen atau apa boleh off cam ya, biar kuota Anda juga tidak cepat habis, kasihan juga. Baik teman-teman sekalian, kembali ke persoalan tadi. And then next week you are going to present the slide before us. Minggu depan Anda sudah harus presentasi, namun seluruh materi yang ada dalam setiap unit dipresentasikan ya, termasuk yang bagian terakhir. Ada small discussions di situ, diskusi kecil-kecilan ya, Anda pilih satu topik lalu Anda presentasikan. Ya, harapan saya seperti itu. Jadi seluruh materi Anda cover semua, Anda presentasikan semua. Ada pertanyaan tanya jawab, ya Anda presentasikan semua, tapi Anda handle kelas. Jadi ibaratnya Anda sebagai dosen, teman-teman yang lain sebagai mahasiswa. Ya misalnya ada pertanyaan, ya terserah teknis Anda mau seperti apa, bagaimana, saya kembalikan dengan kreativitas Anda. Anda yang berkreasi. Menurut Anda kira-kira dalam proses pembelajaran kita hal-hal yang tidak menarik apa? Jangan dilakukan. Dan hal-hal yang perlu ditambahkan dalam proses pembelajaran apa? Itu yang Anda lakukan. Sehingga nanti juga saya belajar dari Anda. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya selalu katakan ke mahasiswa bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, dosen itu tidak selalu sebagai dosen. Dosen itu tidak selalu memberikan pengetahuan. Tetapi dosen itu sejatinya pun juga bisa belajar dari mahasiswa, gitu ya. Jadi jangan selalu bukan dikotomi sih, jangan selalu berpikir terbalik. Anda selalu menerima dan dosen selalu memberi. Ada kalanya dosen menerima dari mahasiswa, ada kalanya dosen pun juga belajar dari mahasiswa. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang Anda lebih pahami tetapi tidak saya pahami. Saya secara pribadi ya, saya tidak mengatakan dosen secara umum, tapi saya secara pribadi. Misalnya nih, ketika Anda presentasi membahas masalah pertanyaan, nah Anda punya cara tersendiri untuk menarik atensi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Boleh, nanti saya bisa tiru cara Anda. Oh iya, bagus juga ya, menarik ya. Jadi tidak ada salahnya saya melakukan meniru hal-hal positif dari Anda. Begitu. Jadi nanti akan ada soal-soal juga ketika Anda presentasi. Nah, Anda manage dengan baik. Apakah soal-soal ini Anda mau tampilkan secara blank dulu, tidak ada jawaban, lalu Anda tunjuk satu orang untuk menjawab. Nah, ketika dia menjawab misalnya,
entah benar atau salah, lalu Anda berikan penjelasan, ini keliru, kenapa keliru, karena begini, lalu Anda berikan jawaban yang benar, lalu Anda jelaskan. Wah, itu luar biasa menurut saya. Jadi nanti pada saat presentasi, sekali lagi teman-teman saya tekankan, tidak sekedar membacakan teks, tidak sekedar menunjukkan ini itu, tetapi sekurang-kurangnya Anda harus menjelaskan ini seperti ini karena begini, ini seperti ini karena begini, dan seterusnya. Itu akan lebih menarik dan menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar paham dengan apa yang Anda katakan, Anda benar-benar paham dengan apa yang Anda presentasikan. Itu harapan saya teman-teman sekalian. Dan hari ini, today we are going to discuss about two things. Hari ini kita akan bahas dua hal. First, we are going to discuss about modal auxiliary atau modal verb, and then the last we are going to discuss about questions. So there are two things that we are going to discuss for today. And also for today, first things we are going to discuss is about modal verb. And I don't want to review the material that we have already discussed last week. Materi yang minggu lalu saya rasa tidak perlu saya review kembali, karena pertemuan yang lalu saya berikan Anda kuis. Namun kuisnya ya cukup bagus sebenarnya, nilai di bawah rata-rata itu sangat minim, sehingga ya cukup menarik. Namun izinkan saya dulu membuka apa namanya, let me check your work first. Saya cek dulu ya hasil pekerjaan Anda minggu lalu, mana tahu ada yang terlewat. Saya akan sebutkan nama yang tidak mengerjakan kalau ada. Coba saya cek dulu. Mana tahu ada yang kosong, ya saya harus sebutkan ke Anda ini kosong, apakah benar kosong atau tidak. Maksudnya ada yang miss. So let me check it out first. Saya cek dulu ya. Okay. So I don't want to show the score that you have already got. Saya nggak akan tunjukkan nilainya. Saya hanya akan melihat yang kosong siapa. Lalu sekali lagi di pertemuan terakhir baru akan saya tampilkan. Oke. Alright, so let me check it out. Untuk yang D3 sistem informasi itu ada kosong Kenjiro Putra Herwinda. Halo Kenjiro, are you here? Nilainya tidak ada ya kemarin? Kalau mau dikonfirmasi boleh deh. Maaf Pak, saya ikut mungkin kelupaan atau apa, silakan. Kenjiro, nilainya tidak ada kemarin? Halo Kenjiro, are you here? Oke, tidak ada ya. Yang kedua yang nilainya kosong, Ilham Agam. Halo Ilham, are you here? Ilham Agam, apakah di sini? Ilham? Halo Ilham Agam. Alright, pun juga tidak di sini. Cek lagi yang kosong. Yustaf Yun Hanafi. Halo Yustaf. Ya Pak. Are you here? Oke, Yustaf, nilaimu kok nggak ada deh? Oh kemarin tidur. Oke, tidur ya. Jadi memang tidak ada ya. Iya Pak. Oke. Saya harus konfirmasi deh, takutnya Anda kerja terus saya nggak ngasih nilai, Anda yang rugi. Jadi saya nggak mau seperti itu. Next, dari destinasi pariwisata. Faiza Rahimadani Putri. Halo Faiza, are you here? Faiza Rahimadani Putri, are you here? Faiza? Alright, not here, tidak di sini. Oke, saya rasa itu saja kemarin yang tidak mengumpulkan tugas. Saya tidak memberikan nilai karena tidak ada pekerjaan yang dikumpulkan. So now, what we are going to do, guys, we are going to discuss about modal verb. Jadi sama saja ketika saya berbicara tentang to be, maka jawabannya sederhana. Ketika saya bertanya to be itu apa, to do itu apa, dan to have itu apa. Simple. Mereka semua adalah kata kerja. Dan mereka semua memiliki kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Agak sedikit berbeda ketika kita membahas tentang modal, ya. Karena modal ini juga merupakan kata kerja, tetapi tidak memiliki bentuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ini uniknya. Sekali lagi saya ulang.
Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang to be, to do, dan to have. Ketika saya tanya to be itu apa, to do apa, dan seterusnya, maka jawabannya sederhana, mereka semua adalah kata kerja. Gitu. Begitupun dengan modal, makanya saya sebutkan tadi modal verb. Jadi kalau saya bertanya modal itu apa, ya modal itu juga merupakan kata kerja. Atau di dalam konsepnya ya Anda bisa mengatakan bahwa modal itu adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu kata kerja yang lain. Ya, jangan sepotong-sepotong, jangan hanya bilang modal itu kata kerja bantu, atau Anda bilang modal itu kata bantu, tapi buat lengkap. Modal itu adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu kata kerja yang lain. Nah, itu modal verb. Namun uniqueness-nya, keunikannya atau perbedaannya dengan to be, to do, dan to have adalah modal tersebut tidak memiliki bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, apalagi bentuk keempat. Nah, itu unik. Lalu modal verb itu apa saja? Nah, nanti saya akan berikan Anda video, akan saya tampilkan sebuah video dari link YouTube, dan ini bukan link YouTube saya ya, jadi ini link YouTube yang menurut saya recommended untuk belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau misalnya Anda mencari materi di YouTube ya harus hati-hati juga ya. Jangan asal Anda mencari keywordnya, Anda mencari misalnya to be apa, ketemu langsung itu Anda buka, langsung itu Anda yakini dan seterusnya, tidak. Harus hati-hati. Ya, makanya kemarin mungkin banyak teman-teman yang mencari tentang to be itu apa, Anda menemukan di YouTube to be kata bantu. Wah, ini hati-hati. Jadi sebaiknya Anda mencari lebih dari satu sumber, ya, carilah coba-coba sumber yang representatif, yang kira-kira dapat dipercaya keabsahannya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini teman-teman, tidak sedikit juga, apalagi di masa sekarang ini, ya banyak di antara teman-teman dari tempat lain mungkin ya yang membuat link YouTube juga, dan link YouTube-nya itu tujuannya sebagai pemenuhan tugas. Ya, misalnya diberikan tugas oleh dosennya untuk membahas masalah topik tertentu, misalnya tentang to be, buatlah dia link YouTube, dia jelaskanlah tentang to be dan seterusnya. Ya, namun penjelasannya sesungguhnya itu kurang tepat. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, hati-hati. Dalam belajar itu kita harus hati-hati, kita harus melihat kira-kira resources yang menarik itu seperti apa. Lah, cara menentukannya bagaimana, Pak? Ya, Anda harus tracing. Anda harus lihat apakah ini hanya untuk pemenuhan tugas, apakah ini memang qualified dan seterusnya. Apalagi yang bisa kita lakukan ya, Anda harus bandingkan dengan karya-karya teks ilmiah yang ada. Apakah ini sesuai dengan teks ilmiah atau memang hanya konten kreator saja, intinya ada viewer, intinya ada subscriber, intinya menghibur. Nah, ini harus hati-hati. Jadi itu teman-temannya yang perlu kita lakukan ketika kita mau mengetahui bahwa channel ini qualified untuk kita jadikan sebagai sumber pembelajaran dan seterusnya. Gitu. Oke. Jadi sebelum saya memberikan link YouTube tadi itu, sebelum kita tampilkan videonya di sini, saya akan jelaskan dulu secara sekilas. Jadi pertama, modal verb. Ya, modal itu adalah kata kerja. Dan modal verb ini terdiri dari 9 bagian. Ya, 9 bagian. Ingat, modal ini tidak ada bentuk presentnya dan tidak ada bentuk pastnya. Ya, ya. Di antara 9 modal tersebut, yang pertama adalah can, bisa dibolak-balik. Yang kedua could, yang ketiga will, yang keempat would, ya, yang kelima shall, yang keenam should, yang ketujuh may, yang kedelapan may, dan yang terakhir adalah must. Ada 9. Tadi saya katakan bahwa di awal itu saya menyebutkan can dan could. Okay. Tidak serta-merta could itu bentuk lampau dari can, tidak. Okay. Jangan sampai Anda bilang, oh can itu kata kerja pertama, could itu kata kerja kedua. Tidak selalu bermakna seperti itu. Ya, jadi saya ulang lagi, modal verb itu ada 9 jenis. Yang pertama can, yang kedua could. Oke, boleh dibolak-balik ya. Yang selanjutnya adalah will, kemudian would, kemudian shall, kemudian should, kemudian may,
kemudian made, dan yang terakhir adalah must. Ada 9. Dan pada prinsipnya ke-9 modal ini kita tidak bisa terjemahkan secara letterlet maknanya apa. Misalnya kata can, kata will, itu tidak selalu bermakna dapat. Can itu tidak selalu bermakna dapat. Tidak selalu bermakna bisa. Oke, berarti bisa dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dengan will, tidak selalu berarti akan. Would tidak selalu berarti akan. Must tidak selalu berarti harus. Oke, tergantung konteksnya. Dalam konteks apa kita menggunakan modal itu? Ya, dalam konteks apa kita menggunakan modal itu? Contoh-contoh lain misalnya dalam keseharian kita kan banyak, bahasa Indonesia pun juga begitu. Katanya sama tetapi maknanya berbeda, tergantung di mana kita menggunakan kata-kata tersebut. Tetapi, ya saya kasih pengecualian. Tetapi untuk pelajar pemula seperti teman-teman misalnya tidak apa-apa. Saya garis bawahi ya, saya ulang kembali, tetapi untuk pelajar pemula seperti teman-teman misalnya ya, tidak apa-apa modal verb itu Anda terjemahkan, tidak apa-apa. Misalnya can itu Anda terjemahkan dapat atau bisa, kemudian will Anda terjemahkan akan, ya, dan would, kemudian shall, should juga Anda terjemahkan sebagai akan, ya, may atau made Anda terjemahkan sebagai mungkin, dan must Anda terjemahkan sebagai harus. Boleh untuk langkah pertama. Sekali lagi, boleh untuk langkah pertama. Proses awal. Tetapi sekali lagi, ketika Anda belajar, nanti Anda akan menemukan itu. Bahwa ternyata can itu tidak selalu bermakna dapat atau bisa. Tapi sekali lagi, untuk langkah awal agar Anda mudah untuk belajar, terjemahkan saja dulu. Terjemahkan saja dulu. Ya, sekali lagi saya ulangi, sebagai langkah awal, berarti ini belum titik, baru koma. Sebagai langkah awal, terjemahkan saja dulu. Ya, nanti kalau Anda belajar, Anda akan menemukan, oh ternyata begini, dan seterusnya. Ya, itu kenapa saya katakan demikian? Karena modal verb itu sesungguhnya satu modal memiliki makna yang banyak. Bisa 3, bisa sampai 4 makna dalam satu modal ini. Sehingga saya katakan tadi, jangan diterjemahkan, tetapi sebagai pemula boleh Anda terjemahkan dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam modal auxiliary ini sesungguhnya serupa dengan to do. Serupa dalam to do maksudnya apa? Kalau to do itu pasangannya kata kerja pertama murni, maka modal verb juga pasangannya adalah kata kerja pertama murni. Saya ulang. Modal verb juga pasangannya hanya satu, hanya bisa bertemu dengan kata kerja pertama murni. Ya, jangan bilang kata kerja pertama itu banyak. To go kata kerja pertama, oke, goes kata kerja pertama. Tetapi modal nggak bisa ketemu dengan itu, hanya yang murni, hanya yang dead infinitive saja, atau kata kerja infinitif tanpa to. I can sing. Okay. I can sing. Bukan I can to sing. I can sings. I can singing. No. Hanya bisa bertemu dengan kata kerja pertama yang murni. Tidak ada tambahan apa. Meskipun subjeknya itu ketiga tunggal. Oke. Okay. Itulah uniknya. Kalau to be itu kita bandingkan ya. Kalau to be itu subjeknya I maka to be-nya subjeknya he maka to be-nya menjadi is, berubah dia. Sama dengan to do. Kalau to do itu subjeknya I maka yang digunakan do, I do. Subjeknya she maka yang digunakan does. Beda dengan modal. Kalau modal apapun subjeknya, modal itu tidak mengalami penambahan s atau es apalagi ing kecuali negatif. Misalnya, I can, bukan she cans, tambah s, no. Murni, modal itu tidak mengalami perubahan kecuali penambahan not kalau kalimatnya negatif. Ya, seperti contoh saya katakan tadi, I can sing, she can sing, bukan she can sing. Oke, itu. Dan jangan menambahkan to setelah modal verb itu. I can to sing.
you must to go. No. Wajib hukumnya langsung bertemu dengan kata kerja pertama murni. Itulah modal aksuari. Untuk sementara, sekali lagi, untuk sementara modal verb ini Anda terjemahkan saja. I can sing, saya dapat bernyanyi. I could sing, saya dapat bernyanyi. You may go, kamu boleh pergi. You may go, kamu boleh pergi. Kamu mungkin bisa pergi, kamu bisa pergi, boleh. Untuk langkah awal. Kemudian you must study, Anda harus belajar. Gitu, boleh. Nanti besok-besok kalau Anda belajar terus, Anda akan temukan sendiri, oh ini tuh maksudnya. Gitu. Lalu tadi juga saya katakan bahwa modal verb ini unik karena tidak seperti dengan to be, to do, to have yang ada kata kerja pertama sampai 4-nya. Kalau modal tidak ada. Could itu tidak serta merta bentuk kedua daripada can. Sekali lagi saya ulang. Could itu, kata could ya, tidak serta merta menjadi bentuk kedua dari can. Tetapi bisa memiliki makna yang lain di samping daripada kata kerja bentuk kedua. Misalnya nih, saya kasih contoh dalam bahasa Jawa. Arep nangendi. Arep nangendi ya. Dengan tindak pundi. Itu dua-duanya sama. Maknanya sama, mau kemana. Tetapi penggunaannya berbeda. Kalau saya ngomong ke orang tua yang jauh lebih tua dari saya, lalu saya ngomong arep nangendi, itu kurang pas. Meskipun tidak salah, tapi kurang pas. Kalau saya ngomong ke adik-adik saya atau anak saya misalnya, tindak pundi endu, ya, kan gitu. Itu tidak salah, tapi kurang pas, tidak cocok penempatannya. Sama dengan modal verb juga. Ya. Jadi maksudnya apa? Penggunaan can dan could ini bisa berposisi dalam konteks politeness. Politeness itu apa? Tingkat kesopanan. Ya. Can you open the door? Dengan saya katakan, could you open the door? Dua-duanya sama. Namun tingkat kesopanannya jauh lebih sopan kalau saya mengatakan could you open the door daripada can you open the door. Oke. Seperti itu. Jadi konteks umumnya kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi tidak serta-merta bahwa could bentuk pas dari can, might bentuk pas dari may, would bentuk pas dari will, should bentuk pas dari shall. Tidak serta-merta seperti itu. Tergantung konteksnya. Lalu kalau will dan shall, would dan should kedua-duanya bermakna akan. Lalu apa yang membedakan keduanya? Pada prinsipnya will dan shall itu sama. Ya, will dan shall itu sama. Ya. Namun di sisi lain mereka juga berbeda. Kalau will ini bisa digunakan untuk semua subjek. Subjek yang kita bahas dalam personal pronoun pertemuan kedua. I, you, they, we, he, she, it. Semuanya itu boleh pakai will. I will, you will, they will, we will, she will, he will, dan seterusnya. Tetapi kalau shall juga bermakna akan, setara dengan will, tetapi hanya cocok untuk dua subjek, ya, yaitu I dan we. I shall, we shall, hanya itu. Tidak bisa kita katakan you shall. Oke. Hanya dua itu saja yang cocok, dua subjek itu yang cocok kita pasangkan dengan shall. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya kira itu saja pembahasan singkat saya tentang modal verb. Ya, modal verb yang ke-9 itu tadi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya masuk ke videonya. Oke. Untuk Mas Lipai Sirat, terima kasih Dek sudah tulis modal-modal yang disebutkan tadi. Thank you very much. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada saya lanjut sedikit. Lalu Pak, tadi kan Bapak bilang modal itu hanya bisa bertemu dengan kata kerja pertama murni. Selain itu tidak bisa. Bagaimana kalau saya mau mengatakan misalnya
apa ya? Saya dapat menjadi pintar misalnya. Saya bisa pintar kok. Ya misalnya saya bisa pintar. Apa sih bahasa Inggrisnya saya bisa pintar? Bisa itu kata Bapak tadi kan oke lah, can itu terjemahkan aja sebagai bisa di langkah pertama. Pintar itu kan kata sifat, Pak. Sementara modal itu hanya bisa bertemu dengan kata kerja. Lalu bahasa Inggrisnya saya bisa pintar apa? I can smart. Begitu. Smart itu kan kata sifat, berarti nggak bisa ketemu dong dengan modal. Jadi salah kalau saya bilang I can smart. Lalu yang benar apa? Nah, benar, pertanyaan Anda kalau seperti itu bagus. Lalu yang benar apa? Saya bisa pintar. Jadi bukan I can smart, tetapi setelah modal ini ditambahkan dulu kata kerja, baru kata smart. Apa kata kerja yang ditambahkan? Yaitu kata kerja pertama dari to be, yaitu be itu sendiri. Jadi bahasa Inggrisnya I can be smart. Ini sudah aman. I can be smart. Ya, jadi tambahkan be. Be itu kata kerja pertama murni. Ya, kalau is, are itu nggak murni. Yang murni hanya be. Jadi tambahkan be dulu. I can be smart. Ya, jadi bukan I can smart, tetapi I can be smart. Di sisi lain juga seluruh modal ini haram hukumnya bertemu langsung dalam kalimat kalau kesemuanya itu berfungsi sebagai modal. Saya ulang, 9 modal ini tadi yang sudah kita sebutkan haram hukumnya bertemu langsung dalam satu kalimat apabila mereka semua itu berfungsi sebagai modal. Oke, misalnya Anda mau mengatakan saya harus bisa berbahasa Inggris. Saya harus bisa. Harus itu kan must. Bisa itu kan can. Berarti I must can. No, itu haram. Gak boleh ketemu. Sesama saudara gak boleh nikah. Ya, kalau dia saudara nggak bisa nikah. Sama dengan modal aktor. Modal verb. Modal itu nggak bisa ketemu langsung dalam satu kalimat. Lalu bahasa Inggrisnya apa, Pak? Saya harus bisa berbahasa Inggris. Jadi masnya itu tetap Anda pakai, tetapi can-nya ini Anda gantikan dengan kata kerja yang lain yang maknanya sama dengan can. Can itu bermakna dapat. Sekali lagi, saya terjemahkan begini sebagai langkah awal agar Anda mudah belajar. Can itu kan artinya dapat. Kira-kira kata-kata lain selain modal yang bermakna dapat apa ya? Oh, able. Able itu bermakna bisa. Tapi kan able ini kan kata sifat, nggak boleh ketemu dengan modal. Saya nggak bisa bilang I must able, nggak bisa. Tambahkan be. Jadi I must be able. Oke? I must be able to speak English. Jadi bukan I must can speak English, tetapi I must be able to speak English. Gitu, teman-teman ya. Jadi harus Anda tambahkan seperti itu. Atau contoh lain misalnya, itu mungkin kursi. Ya, itu mungkin kursi. Mungkin itu kursi. Kursi itu kan kata benda. Mungkin itu kan ya bisa kita gunakan modal. Modal misalnya may atau may itu bermakna mungkin. Bisa juga bermakna mungkin, bisa bermakna boleh. Ya. Lalu saya katakan ya it may table. It may table. Katanya modal nggak bisa ketemu dengan table. It may table itu mungkin meja ya. Itu mungkin meja sih sebenarnya. Itu mungkin kursi. It may table. Nggak bisa karena table itu kata benda. Sama kayak tadi, tambahkan be dulu. It may be table. Seperti itu saja. Jadi kata kuncinya, modal itu wajib hukumnya bertemu dengan kata kerja pertama. Kalau diikuti oleh adjektif, noun, dan seterusnya selain kata kerja pertama, maka tambahkan be sebelum kata tersebut. Contoh tadi, I can be smart. It may be table. You must be able to speak English. Gitu. Jadi itu syarat-syaratnya teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kalimat negatif, Pak? Ya sami mawon. Kalimat negatif tambahkan not. I cannot go. Saya tidak dapat pergi. I cannot be smart. Saya nggak bisa jadi orang pintar misalnya. Ya. Can ini macam-macam. Ini unik juga kalau can ini. Karena kalau yang lain must, not itu dipisah. Must dulu,
spasi not. Kalau cannot nggak boleh dipisah, itu salah. Jadi can langsung disambungkan dengan not. Oke, can harus langsung disambung dengan not. Nggak boleh ada spasi antara can dan not. Ini pengecualian, ini unik. Ya, nggak usah nanya, apa sih Pak filosofinya kok bisa begitu? Ya mentang-mentang dari filsafat saya langsung Anda tanya filosofinya ya. Ya, jadi kalau ditanya seperti itu ya paling saya bilang ya dari sononya udah seperti itu. Biar langsung titik ya, biar langsung titik. Nanti panjang lagi cerita kalau kita ngomong soal filsafat. Ya, kembali ke persoalan tadi. Can ini kalau ditambahkan not, wajib hukumnya disambung. I cannot. Beda dengan must, may, would, will, dan seterusnya. Oke. Dan banyak lagi contraction. Contraction namanya. Contraction kalau singkat-singkat itu namanya contraction. Ya, shall not disingkat shan't. Will not disingkat won't. Nah, nanti Anda baca sendiri baru Anda temukan itu. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan tentang modal? Do you have any question? Apakah sudah jelas? Kalau sudah ya saya akan tampilkan videonya ya. Tampilkan videonya ke teman-teman sekalian dan boleh off cam ya, on cam juga bisa. Oke, let me share it to you. Sudah kelihatan? Can you see something on your screen? Sudah? Oke. Jadi teman-teman sekalian, sengaja saya tidak download video ini. Saya tampilkan langsung via YouTube, biar teman-teman juga bisa melihat di YouTube nanti, bisa searching sendiri. Jadi sekali lagi, ini saya rekomendasikan, linknya menarik, linknya bagus. Kenapa? Karena pertama memang konsepnya atau concernnya orang yang membuat link ini adalah memang dalam video-video pembelajaran. Dan di sisi yang lain, ya yang memiliki link ini memang dari expert online learning. Expert online English itu diapresiasi di Inggris, ya di Inggris. Jadi memang saya merekomendasikan link ini. Dan di samping concernnya memang tidak hanya untuk mencari modal dalam pengertian mencari keuntungan ya sebagai content creator, tapi memang tujuan utamanya adalah sebagai proses pembelajaran. Dan ini karena mereka juga langsung dari native speaker of English, maka tentu saja tingkat trust kita lebih tinggi daripada yang lainnya. Oke, saya kira itu salah satu alasan kenapa saya merekomendasikan link ini. Oke, kita mulai ya. Hi, my name is Jeffrey Gilbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. Jadi semenjak gue kecil, gue suka banget sama yang namanya efek. Hi, I'm Stephanie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about English modal verbs. What are modal verbs? What do they do? Why do you need them? You'll see answers to all these questions in this class. Before we start, you should check out our website, oxfordonlineenglish.com. You can find all our free English lessons. We also offer online classes with professional teachers where you can study speaking, prepare for IELTS, improve your pronunciation, or whatever else you want. Let's get back to our topic with some basic points you should know to use modal verbs correctly. Shall we start? Yeah, we probably should. So can you tell me something about modal verbs? Sure. What would you like to know? I must know everything about them. That might take a long time. You'll help me though, right? Of course, even though it may be challenging. There are 9 modal verbs in English. You just heard a dialogue with 9 lines. Each line contains 1 modal verb. Can you name the 9 modal verbs in English? Maybe you know them already, but if not, you can go back and try and find them in the dialogue. The 9 modal verbs are can, could, may, might, will,
would, shall, should, and must. What do modal verbs do, and how are they different from other verbs? Also, why are they so important? Modal verbs add information to other verbs. That's their job. They can add to ideas like possibility, uncertainty, or obligation to another verb. Grammatically, modal verbs follow their own rules. Let's see what this means. Rule number 1. A modal verb is followed by an infinitive verb without to. For example, she can speak fluent Spanish. We shouldn't do anything until we know more. They won't be here before 10. You can't put a noun after a modal verb, or an ing verb, or anything else. Only an infinitive verb without to. Rule number 2. Modal verbs can't be used in different times or tenses. Modal verbs don't have past, perfect, or future tenses like regular verbs do. There are some cases where this isn't 100% true. For example, could is the past tense of can in some cases. Would sometimes acts like a past version of will. However, could can also have a present or future meaning. It's better to think about each modal verb individually. Rule number 3. Modal verbs are auxiliary verbs. That means you can make negatives by adding not to the end of the verb. For example, can, can't, would, wouldn't, might, might not. Negative modal verbs are often contracted, although might not and may not are usually written fully without contractions. For will and shall, the spelling changes in the negative. Will, won't. Shall, shan't. To make a question, move the modal verb before the subject. For example, should I tell him? What would you do? What about the other question? Why are modal verbs important? Modal verbs can express many basic concepts which you will need regularly in any situation. Modal verbs are used to express obligation, give advice, talk about possibility and probability, ask for permission, and more. Next, let's look at the meanings which modal verbs can express in more detail. Hai guys, balik lagi sama gue Abre. Tahu gak guys, game FPS dan game PC yang bikin gue langsung jatuh cinta itu malam. Can I ask you something? Sure. I'm thinking I might ask for a transfer to the Singapore office. I've always wanted to live abroad, and I think now's the right time. What do you think? I think if you've thought about it, then you should try it. Better to regret something you did than something you didn't do. That's my view. Will they agree, though? You don't know till you ask. Anyway, I'm sure they'll agree. You have a good track record here. And if you come back later, you'll have a lot of valuable experience. So they should say yes. I'm just worried because I know that Olga asked for a transfer to Canada and they wouldn't let her. That's a totally different situation. Olga's a tax specialist. She's irreplaceable. I wanted to ask one more thing. Will you write a reference for me? No problem. I'd be happy to. There's one more thing you must do before you apply. What's that? Talk to the Singapore office. I can put you in contact if you need. That's great. Thanks so much for helping me out. You can use modal verbs to express 9 fundamental ideas. Maybe you're thinking, that's nice and easy. There are 9 modal verbs and 9 meanings. So each verb must have one meaning, right? Nope. Unfortunately, it's more complicated than that. First, the 9 meanings are broad. Each contains several smaller ideas. Secondly, every modal verb can have more than one meaning. Anyway, we'll worry about that later. For now, let's look at the 9 fundamental ideas which modal verbs can express. Asking permission, Expressing possibility or impossibility when you think something could be true or not. giving advice or suggestions,
expressing certainty or uncertainty when you're sure something is true or not. Expressing probability when you think one result is more likely than another. Expressing willingness or refusal, for example, when someone lets or doesn't let someone else do something. Making a request or an offer. Expressing an obligation when it's necessary to do something. Expressing ability when someone has the capacity to do something or not. In the dialogue, there's at least one example of each of these 9 basic meanings. Can you find them? If you want a challenge, go back and listen to the dialogue again. Try to find one sentence with a modal verb which expresses each of the 9 basic meanings. Let's look together. Here are 9 sentences from the dialogue. The first sentence is asking permission. You use can to ask, is this okay? Sentence 2 is talking about possibility. You're saying something is possible, but not certain. The third sentence is giving advice. Number 4 is expressing certainty. You're sure that something is true now, or that something will happen in the future. In case you're wondering, possibility and certainty are closely related. We're separating them, but you could also see them as 2 sides of the same idea. However, probability, as in sentence 5, is different. Here's a question. What's the difference between probability and possibility? Probability has different levels. Something can be 90% probable, or 50%, or 20%, or whatever. Possibility is binary. Either something is possible, or it isn't. It doesn't make sense to say that something is 50% possible. This might sound abstract, but it's relevant to using modal verbs. Here, should expresses probability. The sentence, they should say yes, means it's more likely they'll say yes than no. The 6th sentence expresses refusal. Wouldn't here has a similar meaning to refused to. Number 7 is a request when you ask someone to do something for you. The 8th sentence expresses an obligation. Must here means that it's necessary to do something. Finally, the 9th sentence expresses ability. So there's a lot of information here. What should you take away? Let's look at 2 key points. First, not every modal verb was used in these 9 sentences. There's no could, no shall, and no may. What does this tell you? It shows you what we told you before. Every modal verb can have more than one meaning. Also, it shows you that every idea, like obligation, certainty, and so on, can be expressed by more than one modal verb. Let's look at this point in more detail. Can you look at something for me? Sure, what's up? It's my laptop. It's acting weirdly. I know you're good with these things, so... What's the problem exactly? It keeps freezing, and I can't do anything for a while. Sometimes it's just a few seconds, but sometimes it goes on for half an hour. It's really annoying. Older laptops can get like that sometimes. But I only bought it 6 months ago. Do you have an antivirus program? Yes, and I do scans regularly. It can't be a virus. I'm not so good with technology, but I'm pretty security conscious. That's probably not the problem then. Can I take it for an hour or so? I'll need your login password too. That way I can take a proper look. Okay, here. Thank you so much. In this dialogue, there were 5 different sentences using the modal verb can. Do you remember them? Here they are. In each sentence, can has a different meaning. Think about the 9 basic meanings of modal verbs, which you saw in the section 2. Can you explain the meaning of can in each of these sentences? Can you see how they're different? Can you look at something for me? Is a request. I can't do anything for a while expresses ability. Older laptops can get like that sometimes, expresses a general possibility. It's like saying,
It's common for older laptops to get like that. It can't be a virus expresses certainty. It's like saying, I'm sure it isn't a virus. Can I take it for an hour or so is asking permission to do something. This is just one modal verb. Can is an extreme example because most modal verbs don't have 5 different meanings. Actually, can has a 6th meaning. It can be used to make an offer, as in, can I help you with anything? However, every modal verb has at least 2 different meanings and most have 3 or 4. So what's the point here? Point 1. Really, don't try and understand modal verbs by translating them into your language. Of course, this is true generally, but it is especially important with modal verbs because they don't translate cleanly between languages. If you think that can in English translates to one verb in your language, you'll create problems for yourself. Point 2. To understand a modal verb in a sentence, you need to understand the context. Again, this is general advice, but again, it's especially important with modal verbs. The meaning of a modal verb can be completely different in different contexts. Point 3. The different meanings of a modal verb are unconnected. Look at 2 sentences with must. It must be late. It's dark outside. You must read this article. It's so interesting. What does must mean in these 2 sentences? In the first sentence, must expresses certainty. You're saying, I'm sure it's late because it's dark outside. In the second sentence, must expresses strong advice. Most English learners will first learn must to express obligation in sentences like, employees must keep records of all expenses. Often, they'll think about must by translating it into their language. Then, when they see the word must, they think about the verb in their language. If you do this, you might think that other meanings of must are somehow connected to the idea of obligation or whatever you learned first. But there's no connection. It's just coincidence that you use the word must in these sentences. The meaning is completely different in each case. There's no connection except that the word is the same. Now let's look at one more thing you should know about modal verbs. So previously when we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. It took us hours to update our tasks and our projects. It was crazy. We found out about Monday.com. What time are we supposed to be there? 10, I think. But I think we ought to aim to arrive at least 15 minutes before. So that means we have to leave here at, what, 9? We'd better leave earlier. There's a metro strike tomorrow, so the traffic will be terrible. Are we going to drive or take a taxi? I'm not sure we'll be able to find a taxi, so I think driving is best. In the dialogue, you heard several examples of semi-modal verbs. Do you know what these are? Here are the sentences you heard. So, what are semi-modal verbs? Semimodals have some of the features of modal verbs, but not all. Most importantly, semimodal verbs do the same thing as modal verbs. They add information to other verbs. They can express many of the same ideas, like obligation or giving advice. They don't follow all the grammar rules of regular modal verbs. For example, have to is a semimodal, and you can use it in different tenses. It has a past tense, had to. You can use it in present perfect, I have had to, and so on. Often, modals and semimodals can be used with the same meaning. Look at 2 sentences. It'll rain this afternoon. It's going to rain this afternoon. Here,
you use going to, which is a semi-modal, to express certainty, in the same way that you can use will. It doesn't matter which verb you use in this case. However, in some cases, semi-modal verbs have their own specific meaning. For example, supposed to is similar to should, but not the same. Look at two sentences. We are supposed to be there at 10. We should be there at 10. The basic meaning is similar, but not the same. If you use should, you're saying that you think this is important. If you use supposed to, you mean that other people think that this is important. We're supposed to be there at 10 suggests that someone else has told you to be there at 10, and maybe it's not so important to you. Maybe you're thinking at this point, how many semi-modal verbs are there? Can you give us a list? Not really, because it's not entirely clear what makes something a semi-modal verb. Many textbooks will say that need or dare are semi-modals, but they're rarely used in this way in modern English. The most common semi-modals are all in the dialogue at the beginning of this section. If you understand how to use these 6 semi-modals, you are doing well. Finally, a question. Which modal verb is most difficult for you to understand and use in English? Why do you think that is? Please share your thoughts in the comments. Thanks for watching. See you next time. Okay, guys, so it was about a modal actually and also semi-modal. Hopefully that you could understand all the material which were delivered by the speaker just now or by the presenter just now. Jadi bahasanya juga, bahasa Inggrisnya juga sederhana ya. Saya rasa teman-teman pasti bisa memahami percakapannya tadi atau apa cara penyampaian materinya saya itu juga cukup menarik dan bahasa Inggrisnya sekali lagi sederhana ya, mudah sekali untuk dipahami. So before moving to the next material that we are going to discuss today about the questions, so do you have any comment related to the video? Do you have any questions? Ada pertanyaan? Ya, ada satu hal tadi memang saya tidak jelaskan terkait masalah semi-modal karena saya pengen Anda menangkap dulu apa yang dipresentasikan tadi, lalu kalau ada yang kurang jelas baru ditanyakan ke saya. So, do you have any comment or any question related to the video just now? Atau mungkin ada yang kontras antara apa yang saya sampaikan tadi dengan apa yang ada di video? Any comment for that? Do you have any question? Adakah pertanyaan? Apakah sudah jelas? So let me ask you first. Sudah jelaskah? Bisa tangkap tadi, bisa memahami apa yang disampaikan tadi? Mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang semi modal saya gagal paham Pak. Oke. Sedikit tidak paham. Oke. Jadi semi modal itu pada prinsipnya ya namanya aja semi. Semi itu serupa tapi tak sama. Oke, sorry. Excuse me. Saya ulang kembali terkait masalah semi modal. Kenapa disebut semi? Ya namanya aja semi. KW ya, KW. Ini sama persis fungsinya juga sama bisa digunakan tapi tingkat ketahanannya berbeda mungkin ya. Kayaknya disebut KW. Sama juga dengan semi modal pun juga begitu. Maknanya serupa. Ya, memiliki fungsi yang sama dengan modal, sama sekali. Namun yang membedakan ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah seperti yang saya katakan tadi, modal itu ya dalam hal tertentu tidak memiliki bentuk past, bentuk present, bentuk future atau tidak memiliki tenses. Ya. Misalnya saya berikan contoh tadi, can itu si bentuk pastnya could, tidak selalu, ya tidak selalu. Nah kalau semi modal itu memiliki bentuk tenses, ya
Kalau dia present ada, kalau dia perfect ada, kalau dia past juga ada, dan future juga bisa kita gunakan semi modal. Lalu semi modal itu sebenarnya ada berapa sih? Secara spesifik kita tidak bisa menjelaskan bahwa ada sekian, seperti modal tadi ada 9. Tapi kalau semi modal banyak, tadi hanya dia menspesifikkan ada 6 paling tidak. Tapi tidak terbatas di situ pada 6 itu sebenarnya. Apa misalnya yang pertama? Misalnya dia berikan contoh supposed to, ought to, ya, have to. Lalu apa lagi? Misalnya selain daripada have to, be going to. Itu semua adalah contoh semi modal. Artinya rangkaian kata yang memiliki fungsi serupa dengan modal. Oke. Misalnya supposed to. Oke. You are supposed to arrive then at 10. Saya ulang kembali ya. You are supposed to arrive there at 10. Are supposed to itu adalah semi modal. Sementara kalau kita menggunakan modal, you should arrive there at 10. Antara should dan are supposed to ini dua-duanya bermakna sama, tetapi berbeda. Atau sama tetapi tidak persis. Gitu ya. Samanya di mana? Samanya sama-sama bermakna sebaiknya. Seharusnya, seyogianya kamu nyampe sana jam 10. Itu fungsi umumnya sama. Namun mereka berbeda. Perbedaannya apa? Kalau kita mengatakan supposed to, artinya di situ ada external obligations. External obligations di situ artinya itu ada kewajiban dari pihak eksternal. Jadi yang menyatakan bahwa kita seharusnya sampai di sana jam 10 sebenarnya bukan desire, bukan hasrat dari kita, tapi orang di luar kita. Oke, itu kalau pakai supposed to. Tetapi kalau kita mengatakan should, itu ada internal obligations. Internal obligation itu maksudnya hasrat dari kita. Ya memang kita yang pengen nyampe ke sana jam 10, bukan orang lain. Nah, contoh misalnya gini, Anda mau bimbingan, Pak, kapan kira-kira Bapak ada waktu saya mau ketemu Bapak bimbingan? Oh ya, datang di sini jam 10. Nah, Anda mau datang. Ketika Anda datang jam 10, bukan berarti itu hasrat dari Anda, tapi karena dosen Anda yang meminta Anda untuk datang jam 10. Tetapi ketika dosen Anda minta jam 10, Anda langsung bilang, oke, setengah 10 saya sudah harus sampai. Oke, maka kalau Anda bilang setengah 10 harus sampai, maka itulah yang disebut dengan internal obligation. Hasrat dari diri Anda untuk sampai di sana jam sekian. Artinya yang menginginkan Anda untuk sampai 9.30 adalah diri Anda, bukan dosen Anda. Oke, itu ya, bedanya di situ. Jadi yang pertama tadi, you are supposed to arrive there at 10, ya, itu adanya external obligations. Kedua-duanya antara are supposed to dengan should itu sama-sama bermakna seyogianya, sama-sama bermakna sebaiknya, sama-sama bermakna seharusnya. Nyampe sana jam 10. Tapi kalau Anda menggunakan semi modal tadi itu, are supposed to berarti orang lain yang menginginkan Anda sampai di tempat itu pada jam 10. Tetapi kalau Anda menggunakan should, artinya Anda sendiri secara sukarela ingin sampai di tempat itu pada jam 10. Nah, itu perbedaannya. Persamaannya tadi sama-sama seyogianya, sama-sama sebaiknya, seharusnya sampai pada jam tersebut. Lalu, semi modal. Tadi saya katakan bahwa semi modal itu memiliki bentuk tenses. Ya. Kemarin saya harus sampai kampus jam 10. Ya, kalau Anda menggunakan modal must, maka tidak ada bentuk tensesnya. Ya. Tetapi kalau Anda menggunakan semi modal, misalnya nih, must itu bermakna harus. Dan have to juga bermakna harus. Ingat, have to ini bukan lagi bermakna telah, seperti to have yang kita bahas pertemuan yang lalu. Have ini, have to juga tidak bermakna mempunyai, seperti kata kerja pada umumnya. Tetapi have to dalam semi modal bermakna harus. Ya, bermakna harus. Jadi kembali ke pokok tadi. Antara must dengan have to, dua-duanya itu bermakna harus. I must study. I have to study. I must go. I have to go. Sama-sama bermakna harus. Tetapi sekali lagi, keduanya dalam konteks tertentu memiliki makna yang berbeda, memiliki
tenses yang bisa berbeda. Kalau saya bilang I must study hard, itu artinya ada eksternal internal, kembali ke situ lagi tadi. Kalau Anda pakai must, berarti Anda bukan Anda sendiri yang mewajibkan diri Anda, tapi ada kewajiban dari luar. Pokoknya, misalnya saya katakan Fernandito ini kamu sudah semester 6 loh, sudah semester 12. Katakanlah contoh ya, Fernandito dipanggil sama Fernandito sama Kapolri. Dito, temu saya sekarang. Wah ini kan kamu D3, dipanggil sama Pak Adityo misalnya. Sama-sama Dit, ya sama-sama Dit, satu Adityo, satu Dito. Ya dipanggil sama Kaprodi. Mas Adit ini kamu sudah semester 12 ini. Artinya di sini kamu sudah 6 tahun. Ya, karena semester 12. Jadi karena kamu sudah 6 tahun ini, kamu sudah harus selesai semester ini. Kalau batas waktunya lebih 6 tahun kamu di DO. Contoh deh ya, contoh. Ini contoh. Kamu di DO. Jadi kamu harus belajar keras mulai dari sekarang. Manfaatkan semester terakhir ini, semester 12 ini untuk menyelesaikan tugas akhirmu. Karena kalau tidak, kamu akan DO. Nah, kembalilah Adit ke rumah. Dia berjanji, dia ngomong, saya harus selesai semester ini. I must finish my study this semester. Menggunakan kata must. Itu artinya ada instruksi, ada intervensi luar terkait masalah DITO. Ya, maka yang digunakan adalah emas. Ya, kadang-kadang saya menyebutnya external obligations, kadang-kadang saya menyebutnya sebagai extrinsic obligation. Itu sama saja. Oke. Tapi beda. Kalau misalnya Anda pakai have to. Kalau have to tidak ada intervensi dari luar, pokoknya datang pure dari diri Anda. Pokoknya saya harus belajar keras, saya harus selesai semester ini. Saya sudah semester 6, saya nggak mau sampai semester 7, karena saya hanya D3. Pokoknya semester 6, saya sudah harus selesai, saya harus belajar keras. I have to finish my study this semester. Gitu ya. Pada prinsipnya, sekali lagi, singkatnya adalah ya, antara modal dan semi modal sesungguhnya memiliki fungsi yang sama, tetapi kadang-kadang mereka memiliki interval yang berbeda. Kalau semi modal, ya itu umumnya ada intrinsic atau internal motivations, tetapi kalau modal umumnya ada intervensi dari luar atau external motivations ataupun extrinsic motivations. Itu udah bedanya. Jadi sekali lagi, pun juga tadi ada sedikit yang saya kurang sepakat dengan presentasi tadi. Dia bilang antara will dan be going to itu sama. Ya betul, saya sepakat dalam konteks itu. Will dan be going to itu sama. Sama-sama bermakna akan. Ya misalnya dia ngomong tadi I will, ya lupa tadi saya contohnya ya, tapi pada prinsipnya dia bilang antara will dan be going to itu sama. Ya dalam konteks tersebut sekali lagi saya sepakat. Tapi dari sisi makna itu berbeda menurut saya. Ya. Misalnya I will go by train, misalnya I will go by car. Saya akan pergi menggunakan mobil. Dengan I'm going to go by car. Sama, betul, saya sependapat. Dua-duanya bermakna akan. Tetapi kalau saya katakan I will go by car, kemungkinannya saya untuk pergi menggunakan mobil itu 50%. Oke, I will go by car. Oke, besok saya akan ke rumah, hari ini nanti tak kunjung tiba, naik mobil. Nah, besok akan saya ke rumahnya naik mobil. Bareng sama Dito misalnya. Kita akan naik mobil ke sana. Saya pakai akan, will. I will go atau we will go to hari ini nanti tak kunjung tiba house by car. Ketika saya pakai will, bisa jadi saya berangkat ke sana tidak pakai mobil. Oke, karena itu baru rencana. Kita rencanakan. Dan rencana itu baru hanya sebatas pikiran, sebatas konsep, belum kita realisasikan. Maka saya menggunakan will. Bisa jadi besok saya akan berangkat tiba-tiba, wah capek kayaknya kalau ke rumahnya naik mobil jauh banget dari sini. Yuk kita naik kereta aja misalnya. Itu lebih efisien, lebih efektif. Saya ngomong ke Dito misalnya kayak gitu. Itu kan bisa berubah. Tapi kalau saya menggunakan be going to, I am going to go hari ini di Nanti's house with Dito by car, itu artinya mobilnya sudah ada, saya sudah duduk di mobil bersama dengan Dito. Tinggal tancap gas lalu meluncur.
Itu bedanya. Sama contoh kecil. Ini air putih, saya bilang saya akan minum. Airnya sudah saya pegang. Dan ini sudah saya buka, saya akan minum. Maka saya mengatakan, I am going to drink a mineral water. Maka yang saya gunakan adalah be going to. I am going to drink. Bukan I will drink. Oke? Bukan I will drink, tetapi I am going to drink. Kenapa? Karena kemungkinannya sudah terjadi atau kemungkinannya akan terjadi itu sekitar 99%. Yang 1% itu ya di tangan Tuhan. Bisa jadi saya sudah begini mau minum, tiba-tiba saya mati. Bisa jadi saya minum. Gitu ya. Tapi kalau will, kemungkinan untuk terjadi hanya 50% saja. Bisa berubah. Tapi kalau be going to, kemungkinan yang terjadi itu 99%. Gitu deh. Jadi tadi saya kurang begitu sepakat dengan yang disampaikan tadi. Betul, saya sepakat dalam konteks tertentu antara will dan be going to itu kedua-duanya bermakna akan, tetapi di sini dia berbeda. Meskipun bermakna akan, tapi tingkat probabilitasnya itu berbeda. Kalau will 50% kurang lebih akan terjadi, bisa berubah seperti contoh yang saya katakan tadi, tapi kalau be going to 99% akan terjadi. Saya kira begitu. Muhammad Nur, sedikit penjelasan tentang semi modal. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi sebenarnya tuh saya pengen dikit-dikit pause videonya. Jadi ketika dia sudah ngomong dalam konteks tertentu, saya jelaskan lagi, tetapi wah itu bisa jadi videonya mandek nanti, kembali lagi susah, dan bahasanya juga sederhana. Saya yakin teman-teman mampu memahami dari saya juga tadi, nggak usah saya jelaskan. Oke. Ada lagi? Do you have any questions? Ada pertanyaan tentang ini? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke materi yang terakhir sebelum kita tutup. So, the last material that we are going to discuss for today is about question. Jadi, materi terakhir yang akan saya presentasikan adalah question. Namun sebelum saya membahas tentang question, sekali lagi saya tekankan teman-teman sekalian. Apa yang sudah saya presentasikan selama perkuliahan kita itulah basicnya, betul-betul fondasinya, ya, pembelajaran bahasa Inggris dasar. Itulah fondasinya. Kalau Anda tidak paham itu, susah bagi Anda untuk ngomong, susah bagi Anda untuk menulis, apalagi kalau Anda nggak paham fondasi itu. Ya, dimulai dari part of speech, personal pronoun, ya masuk ke to be, to do, to have, modal, dan yang terakhir adalah question. Dan keseluruh materi yang saya paparkan, mulai dari pertemuan kedua sampai sekarang, itu saling connect, saling nyambung antara satu dengan yang lain. Nggak terpisah. Kalau satu materi tidak Anda pahami, atau satu materi, satu pertemuan Anda ketinggalan, susah untuk nyambung pertemuan terakhir. Kecuali kalau Anda punya basic. Anda punya pemahaman terdahulu tentang itu. Tapi kalau tidak, repot ketika kita masuk pada bagian terakhir, yaitu question. Oke. Terkait masalah question, sederhananya ya pertanyaan. Question ya pertanyaan. Namun dalam konteks ini question bermakna how to make a questions in English. Bagaimana kita membangun pertanyaan dalam bahasa Inggris? Apa jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris? Ya karena kalau kita ngomong pertanyaan itu tergantung jenis pertanyaan kita apa dan jawabannya bagaimana. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya bertanya, misalnya, halo Ahmad Pandi. Misalnya, kamu dari mana? Asalmu dari mana? Misalnya, langsung dijawab sama Sandi. Saya satu sama hari ini dinanti Pak, tak kunjung tiba. Misalnya. Ya. Atau dia jawab, saya dari Tegal misalnya. Contoh ya, contoh saya dari Tegal. Itu jawabannya. Beda kalau saya tanya. Ya, beda kalau saya tanya Pandi misalnya, apakah kamu mahasiswa? Ya tentu jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Jadi ketika kita bertanya itu juga menentukan arah jawaban dari pertanyaan itu. Kalau saya tanya, Pandi kamu dari mana? Nggak mungkin Pandi jawab ya, tidak. Nggak mungkin kan? Pandi dari mana deh? Ya, tidak. Kan nggak mungkin seperti itu. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, dalam konteks question, ini paling tidak ada 4. Ya. Bisa lebih ya, tapi yang saya highlight hanya 4 dan 2 yang akan saya jelaskan secara mendalam. Ya. 4, namun 2 yang akan saya jelaskan secara mendalam. Apa itu? Yang pertama adalah yes no question, atau biasa saya singkat YNQ. Yes no question ini
adalah sebuah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Makanya disebut YNQ, yes no question, karena jawabannya hanya antara ya atau tidak. Ketika kita membahas masalah yes no question, maka arahnya adalah to be, to do, to have, modal dalam bentuk interrogatif. Jadi seluruh bentuk interrogatif, to be, to do, to have, modal, itulah yang disebut dengan yes no question. Contoh, to be, you are a student, itu kalimat positif. Rubah menjadi kalimat negatif, you are not a student. Rubah menjadi kalimat pertanyaan, are you a student? Maka jawabannya hanya dua, ya atau tidak. Are you a student? Yes, I am. No, I am not. Oke, itulah sebabnya disebut yes no question. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang yes no question, maka sejatinya kita berbicara tentang kalimat dalam bentuk pertanyaan untuk to be, to do, to have, dan modal. Itu sebabnya tadi saya ngomong teman-teman, seluruh materi yang saya sampaikan di kelas kita itu nyambung antara satu dengan yang lain. Makanya saya katakan materi-materi saya sampaikan inilah fondasi dari pembelajaran dasar bahasa Inggris. Dasar. Gitu ya. Jadi itu yang pertama saya ulang kembali adalah yes no question. Are you a student? Ya. Do you study English? Have you eaten rice? Can you sing a song? Nah, itu semua yang disebut dengan yes no question. Formulasinya bagaimana? Sudah kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau kalimat positif, subjek dulu, baru to be, baru pasangannya apa? Oke, you, to be-nya apa? Are, ditambah apa? Student itu kata benda. You are student. Oke. To be pasangannya mana? Ana, Afin, Fitri, adjective, noun, adverb, verb in, verb 3. Oke. Bentuk negatifnya apa? You are not student. Kenapa tambahkan not? Karena negatif. Not-nya diletakkan di mana? Setelah to be. Yang ketiga, bentuk kalimat pertanyaan. Kalau bentuk kalimat pertanyaan, berarti kata kerja atau kata kerjanya, kalau kalimat kata kerja utamanya kalau kalimat nominal, dan kata kerja bantunya kalau kalimat verbal, diletakkan sebelum subjek. Kalau kalimatnya you are student, menjadi are you students. Menjadi are you students. Lalu, sebelum saya lanjut, saya jeda sedikit. Teman-teman sekalian, minggu depan saatnya Anda presentasi, saya pengen Anda presentasikan seluruh materi, saya ulang kembali, dalam setiap unit. Sampai pada yang terakhir itu, mungkin ada diskusi-diskusi, Anda cari satu tema, lalu Anda diskusikan, Anda juga saya pengen melakukan itu. Ya, minimal Anda jelaskan semua apa yang Anda di buku, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi not limited to, tidak terbatas pada itu. Maksudnya apa? Anda bisa tambahkan dengan apa yang kita sudah pelajari, ya, atau Anda tambahkan dengan apa yang sudah Anda cari di materi-materi luar. Itu saya senang kalau begitu. Jadi dikasih ini ya tidak hanya menerima itu apa adanya, tapi dia bisa mencari sumber-sumber lain. Jadi sama kalau Anda punya tugas misalnya tentang sistem informasi, dikasih buku materi, ya jangan hanya terpatok pada materi itu, tapi carilah tempat-tempat lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya ngomong ke Anda tentang sesuatu, bisa jadi Anda nggak ngerti kalau saya ngomong. Tetapi ketika Mesia Gendis yang ngomong ke Anda paham. Okay. Atau Anda baca tulisan saya, Anda nggak ngerti. Ini maksudnya Pak Jo ini apa sih kok aku nggak ngerti? Tapi ketika baca tulisan lain, Anda bisa ngerti. Nah itulah maksud saya, Anda kombinasi. Ya. Anda mencari, jangan hanya dari satu sumber dong. Cari di tempat-tempat yang berbeda. Nah, terkait masalah presentasi tadi pun juga begitu. Jadi akan lebih baik kalau tidak terfokus ke situ selama temanya sama. Misalnya di unit 1. Unit 1 itu hanya ada 3 contoh, positif, negatif, interrogatif. Kita bahas 4. Ada yang disebut interrogatif negatif. Tambahkan itu, akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Meskipun memang tidak populer 4 itu. Yang populer hanya 3, positif, negatif, interrogatif. Yang satu ini jarang yang tahu, interrogatif negatif. Ya, tapi itu ada. Ya, makanya saya masukkan itu. Oke, kembali ke persoalan masalah yang pertama adalah yes no question. Yes no question tadi seperti itu.
Saya mungkin akan share screen ya. Bentar lagi kita akhiri kelas kita. Oke. Ya, ini ya. Yang pertama terkait masalah yes no question. Apakah sudah kelihatan? Can you see them? Bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama YNQ itu artinya yes no question ya. Yes no question relevansinya dengan to be, to do, have dan modals. Oke. Ya, kalau misalnya Anda bertanya are you student, maka jawabannya yes I am, no I am not. Harus berpasangan. Jangan Anda bertanya are you student lalu jawabannya yes I don't, no I don't. Tidak. Ikuti pertanyaan. Kalau pertanyaannya pakai to be, maka jawabannya pakai to be. Pertanyaannya pakai to do, maka jawabannya pakai to do. Pertanyaannya pakai to have, maka jawabannya pakai to have. Pertanyaannya pakai modals, maka jawabannya pakai modals juga. Can you help me? Yes, I can. Bukan yes, I am, tapi yes, I can. Mau sederhana lagi? Are you a student? Yes, no, no why? Bisa juga, tidak masalah. Tapi akan lebih baik kalau Anda tambahkan yes, I am. Anda mau lengkap lagi? Yes, I am a student. Itu lebih komplit lagi. Boleh, tiga-tiganya bisa. Itu yang pertama, terkait question mengenai masalah yes no question. Kemudian yang kedua adalah WH question atau WH questions atau informative question. Apa sih Pak itu WH? Kenapa disebut WH question? Disebut WH karena pertanyaannya itu dimulai dengan huruf W dan huruf H. 8W, 1H. Itu biar mudah. W-nya 8, hanya 1. 81 ya. W-nya 8, hanya 1. Atau biasa juga disebut informative question. Kenapa disebut informative question? Ya karena itu ketika Anda bertanya, Anda membutuhkan informasi, Anda membutuhkan penjelasan. Tidak sekedar yes, no. What is your name? Yes. Are you, where are you from? No. Kan tidak begitu. Tapi Anda butuh memberikan informasi terkait. Oke. WH question ini ada 9. Sama dengan modal. Modal ada 9, WH question juga ada 9. 8W dan 1H. Yang pertama what. Ya, what ini digunakan untuk menanyakan subjek, kata kerja, ataupun objek yang bukan orang. Maka yang digunakan adalah what. Oke, saya ulang. Ini tanda tanya ini maksudnya yang ditanyakan ya. Ini maksudnya saya singkat-singkat aja. Tanda tanya itu maksudnya yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kita mau bertanya tentang apa, kita menggunakan what. Oke. Kalau kita mau bertanya tentang subjek, mau bertanya tentang verb, mau bertanya tentang objek yang bukan orang, maka yang digunakan adalah what. Misalnya, ya saya mau bertanya tentang misalnya tas atau ya misalnya tas. Saya mau tahu apa sih isinya tasmu misalnya. Atau misalnya saya mau bertanya tentang kata kerja. Pakai contoh ini saja. Saya mau bertanya tentang kata kerja. Ya, misalnya apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Berarti yang saya tanyakan kan aktivitasmu. Kamu ngapain? Kalau aktivitas berarti kan kata kerja. Ya, misalnya what are you eating? Ya, misalnya what are you doing misalnya. What are you doing? Berarti yang saya tanyakan kata kerjanya. Kalau saya bertanya misalnya yang saya tanyakan objeknya, what are you eating? Kamu makan apa? Yang saya tanyakan kan objeknya, yang kamu makan itu apa? Maka yang saya gunakan adalah what. What are you eating? Yang saya tanyakan adalah objeknya. Ya. You are eating rice. Kalau saya tanya what makes you cry? Maka yang saya tanyakan adalah subjeknya. What makes you cry? Apa yang membuatmu menangis? Ah, kan begitu. Itu yang pertama adalah what. Yang kedua, ya, waktu sebentar lagi ya. Yang kedua adalah when. When ini kita gunakan untuk menanyakan keterangan waktu, sorry. When ini kita gunakan untuk menanyakan waktu. Keterangan waktu. Kapan kamu datang? Lama tak berjumpa ya. Kapan datang? Nah, berarti yang kita gunakan adalah when. Dan formulasi untuk membuat WH question ini gampang. Secara umum, tidak selalu benar ya, tidak selalu begitu, tetapi secara umum untuk membuat WH question, WH ini, W atau H ini tinggal Anda tambahkan yes no question. Oke? WH ini tambahkan yes no question, kan sudah kita bahas tadi. Yes no question di awal. Misalnya, can you help me? Ya, kalau Anda mau bertanya, bagaimana kamu bisa membantuku? Tambahkan aja, how can you help me?
How can you help me? Are you a student? Ya. Why are you a student? Kenapa kamu menjadi mahasiswa? Kan begitu. Tinggal tambahkan saja. Teori umumnya seperti itu, tapi tidak selalu begitu. Sekali lagi, teori umumnya begitu, tapi tidak selalu, tergantung konteks. Ya, nanti tergantung konteksnya Anda cari sendiri. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Terlalu panjang. Next, yang ketiga adalah where. Where ini digunakan untuk menanyakan tempat. Ya. Kamu tinggal di mana? Berarti kan jawabannya saya tinggal di Godean. Berarti kan yang ditanyakan adalah tempatnya. Maka yang digunakan adalah where. Where do you come from? Where do you live? Where are you in? Panjenengan ten pundi saiki. Ya, Anda di mana sekarang? Kemudian yang keempat adalah why. Why ini digunakan untuk menanyakan alasan. Ya. Misalnya, why do you come late? Sama kan kayak tadi yang saya katakan, kalau untuk membuat where question itu, ya misalnya kata why-nya saya buka, ya langsung aja yes no question ini Anda tambahkan where question di awal. Do you come late? Do you come late? Kamu telat? Berarti jawabannya hanya ya, tidak. Do you come late? Kamu telat? Ya. Enggak. Kalau saya ngomong lagi, kenapa kamu telat? Itu sudah where question. Langsung aja tambahkan why sebelum yes no. Maka sudah menjadi where question. Why do you come late? Bukan why you late. Bukan why you come late, tapi why do you come late? Bukan why you come late. Umumnya kan biasa begitu. Why you come late? Why you cry? Ya, gitu. Atau why are you late? Pak, kenapa ini pakai are, ini pakai do? Karena setelah subjek ini yang satu late dan yang satu come. Come itu kata kerja pertama murni, maka wajib hukumnya pakai do. Late itu kata sifat, maka wajib hukumnya pakai are, bukan. Lanjut, yang selanjutnya adalah which. Which ini digunakan untuk menanyakan pilihan. Ya, pilihan. Ya. Kalau mau menanyakan pilihan, maka yang digunakan adalah which. Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Ya, which one do you like? Nah, yang kita gunakan adalah which. Yang selanjutnya adalah whose. Whose ini ya tidak digunakan untuk mengusir kucing ya. Whose tidak begitu maksudnya. Whose di sini digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Ya, misalnya di meja ada remote AC. Saya mau nanya ini remote siapa? Whose remote control? Whose remote control is it? Is dulu baru it. Whose remote control is it? Karena remote-nya cuma satu. Jadi saya pakai is. Whose remote control is it? Ya, atau whose mind is it? Kalau udah jelas bendanya, saya langsung bisa bilang, saya tunjukkan, ini punya siapa? Anda bisa bilang whose mind is it? Ya, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah who. Who ini digunakan untuk menanyakan subjek dan orang. Yang bukan orang kan tadi pakai what. Kalau who ditanyakan untuk digunakan untuk menanyakan subjek dan orang. Misalnya, who writes this letter? Yang nulis surat ini siapa? Ya, Anda kan menanyakan yang melakukan itu siapa? Kalau yang Anda maksud pelakunya itu orang, maka yang Anda gunakan adalah who. Who writes this letter? Yang nulis surat ini siapa? Karena to do itu tidak ada bentuk positifnya, ya, kita sudah bahas to do pertemuan kedua. To do itu tidak ada kalimat positifnya. Yang ada hanya kalimat negatif, interrogatif, negatif. Maka ketika kita bertanya tentang subjek, bukan who do atau who does write, bukan who does. Nggak boleh pakai does. Langsung who writes this letter. Itu exception ya, pengecualian. Makanya tadi saya katakan, untuk membuat WH question, langsung WH question tambah yes no question. Itu teori umum, tidak selalu berlaku umum. Tidak selalu benar, tetapi umum seperti itu. Contohnya, who writes this letter? Tidak dimulai dengan yes no question tambah WH question, tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah whom. Whom ini digunakan juga untuk orang, tetapi objek. Misalnya, with whom do you come? Dengan siapa kamu datang? Dengan siapa? Kamu subjek. Dengan siapanya itu objek. Maka yang digunakan adalah whom. Oke, sudah ya? Kita percepat sedikit. Dan yang terakhir adalah how. Ya,
How ini banyak sekali macamnya, Anda cari sendiri. Digunakan untuk menanyakan proses atau prosedur. How do you come here? Dia caranya kok kamu bisa tekan kene. Dia caranya kok kowe bisa tekan kene misalnya, yang ngokonya bahasa Jawa kan kayak gitu. Gimana caranya kok bisa sampai sini? Yang digunakan adalah how untuk menanyakan proses. Lalu dua question yang selanjutnya adalah optional question. Optional question itu pertanyaan yang sudah ada opsinya, jawabannya Anda sudah sebutkan. Anda bertanya, jawabannya sudah Anda sebutkan. Itu namanya optional question. Misalnya, what would you like to drink? Coffee or tea? Kamu mau minum apa? Kopi atau teh? Artinya Anda hanya bisa memilih dari pilihan yang disediakan. Ya, optional question. Ya. Anda hanya bisa memilih dari pilihan yang disediakan. Kalau bertanya, what would you like to drink? Kopi or tea? Maksud Anda jawab milk, susu? Kan nggak mungkin, toh. Artinya pilihannya hanya antara kopi atau teh. Yang terakhir adalah tag question. Q itu question ya. Tag itu maksudnya question tag. Yang bermakna bukan, kamu mahasiswa bukan, kamu siswa bukan, kamu dosen kan, kamu orang tuanya ini kan. Nah, kalau ada yang begitu-begitu, itu yang disebut dengan question tag. Kalau kalimat awalnya positif, maka tag-nya itu negatif. Oke, misalnya, you are a student, aren't you? Oke, yang pertama kan positif tuh, berarti keduanya harus negatif. You are a student, aren't you? Kamu mahasiswa kan? Kayaknya kamu mahasiswa deh. Nah, kan kayak gitu-gitu. Maka yang digunakan adalah question tag. Kalau kalimatnya negatif, you are not a student, maka tag-nya itu positif. You are not a student, are you? You are not a student, are you? Sama maknanya. Kamu bukan mahasiswa kan? Kamu mahasiswa kan? Kamu bukan mahasiswa kan? Maknanya sebenarnya kurang lebih sama, tapi penekanannya berbeda. Kalau yang pertama positif, penekanannya ke mahasiswa. Kalau yang negatif, penekanannya bahwa sesungguhnya dia bukan mahasiswa dari look-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu saja presentasi kita atau diskusi kita hari ini. Do you have any questions semua? Ada pertanyaan, teman-teman sekalian? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. I think that's all our class for today. Thank you very much for your kind participation. Thank you very much for everything. Before closing the class, I would like to remind you again, saya ingatkan kembali, minggu depan Anda yang presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Nama-nama kelompoknya sudah saya kirim dan juga materinya sudah saya kirimkan. Jika ada yang belum terkirim materinya, silahkan disampaikan ke saya. I think that's all our class for today. Thank you very much for everything. The last I say, do what you're gonna do, be what you're gonna be. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, welcome.